Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini mengubah hidup menjadi lebih baik. Hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Sebagai orang Kristen, bukan berarti kita bebas dari pergumulan dan tantangan. Ingatlah, para murid Yesus juga pernah mengalami ketakutan, keraguan, dan bahkan mengalami putus harapan. Inilah yang disebut dinamika kehidupan. Yang terpenting di sini, kita tidak boleh menjadi kendor dan lemah di dalam iman dan pengharapan. Sebenarnya, hidup itu sederhana, tapi seringkali kita sendirilah yang membuatnya menjadi sulit. Kita terjebak oleh kesulitan yang kita ciptakan sendiri. Ambisi liarlah yang menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan manusia. Jadi bukan karena keadaan. Kita tidak hanya doa saja tanpa melakukan apapun. Bekerja itu harus. Rajin dan berkreasi itu juga wajib. Memiliki kemauan untuk maju dan berkembang, karena inilah adalah perintah Tuhan. Tuhan sangat serius dan tegas agar manusia ciptaannya mengalami keadaan yang baik, bukan sebaliknya. Kaya, miskin, gagal, sukses, dan berhasil itu adalah pilihan. Segala usaha dan pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan sebaik mungkin, maka Tuhan yang akan memberkatinya. Ora et labora, berdoa dan bekerja adalah skala prioritas yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, yang patut kita perhatikan yang pertama, hidup kita hanya sekali. Oleh karena itu, kita harus menjalaninya dengan baik. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang berhasil tidak terlahir langsung menjadi orang yang berhasil, tetapi mereka tumbuh setahap demi setahap, sampai akhirnya mereka menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Jika ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkanlah hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan menggantungkan hidup kita kepada manusia, harta, atau apapun juga. Jangan mabuk dengan daya tarik dunia dan isinya. Waktu kita sangatlah terbatas, maka jangan menyia-nyiakan dengan hal yang sia-sia. Bangun, lalu kendalikan hidup kita untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Jangan pernah menyesali kegagalan dalam hidup ini, tapi kita harus terus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan pernah melihat kegagalan sebagai bencana. Kadangkala kegagalan adalah cara Allah agar kita tidak terkena malapetaka. Jangan pernah menyesali keadaan, sebab kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Jadi, apapun kondisi keadaan kita saat ini adalah ketetapan Tuhan, supaya keadaan kita menjadi lebih baik dan terukur. Yang kedua, Tuhan akan mengubah nasib orang-orang yang mau belajar dan bekerja. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita raih,
Lakukanlah sesuatu yang belum pernah kita lakukan, sebab Tuhan tidak akan mengubah nasib orang-orang yang tidak mau belajar dan bekerja untuk mengupayakan kebaikan bagi dirinya sendiri. Yang menghalangi kesuksesan dan keberhasilan bukanlah iblis, juga bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Itu sebabnya, jangan menjadi pemalas dalam hal apapun juga. Untuk kebaikan dirinya saja, dia malas, apalagi untuk orang lain. Orang yang malas banyak galaunya. Mereka tidak pernah memiliki tujuan hidup yang jelas. Kebanyakan ngomong, banyak alasan, dan suka menunda-nunda. Menang dalam gaya, tapi mentalnya pecundang. Orang bodoh pun kalau hidupnya rajin, Tuhan pasti mengirimkan rejeki dan keberuntungan. Kepada orang biasa dan sederhana sekalipun, Tuhan memberikan rejeki dan kehidupan. Namun bagaimana dengan si pemalas? Pasti kehabisan peluang dan berkat. Keberuntungan akan memihak kepada orang-orang yang berjuang dan berusaha. Semakin sungguh-sungguh mereka melakukannya, semakin dekat keberhasilan dan menjadi miliknya. Dalam situasi apapun juga, jangan biarkan kemalasan kita mengalahkan kecerdasan kita, sebab persiapan dan kesempatan kalau datangnya beriringan. Hanya orang yang rajin yang banyak memiliki harapan, sedangkan orang yang malas semakin hari akan semakin pupus harapannya. Hal yang ketiga, insecure dapat membuat kita rendah diri dan merasa takut berlebihan. Padahal di balik kekurangan kita, Tuhan telah melengkapi dengan kelebihan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jangan kita risau akan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan sekarang. Asal kita sabar, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan. Kemakmuran tidak bisa menjamin kepuasan hidup, sebab hidup hanyalah anugerah dari Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan. Itu sebabnya, jangan minder, apalagi sombong. Jadi, kita ikuti saja di dalam rancangan Tuhan. Di dalam Tuhan, hidup ini pasti penuh dengan mujizat. Ada orang yang sudah miskin hidupnya, sombong pula. Biasanya yang mengutang lebih galak daripada yang mengutanginya. Inilah jenis keangkuhan yang akut. Sebaliknya, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Niscaya, hidup kita akan menerima pemulihan yang terbaik dari Tuhan. Bangunlah budaya takut akan Tuhan. Lalu hargailah status kita sebagai anak-anak terang. Niscaya hidup kita pasti bisa berubah dan berbuah. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar pengertian bagaimana kami dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Yang pertama, hidup itu hanya sekali. Oleh karena itu, kami harus menjalaninya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, Tuhan akan mengubah nasib kami yang mau belajar dan bekerja agar mengalami perubahan di dalam hidup ini. Hal yang ketiga, Tuhan telah melengkapi setiap kami dengan kelebihan demi kelebihan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.